Halo Sobat Divija, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama Divija. Hari ini Divija akan membawakan materi mengenai overthinking, masa depan tentram, atau suram. Apa sih overthinking itu? Atau ada nggak ya teman-teman yang pernah ngalamin overthinking? Oke, sebelum kita masuk ke materinya, yuk kenalan dulu bareng Divija. Divija adalah komunitas non-profit yang bergerak di bidang kesehatan mental sejak Januari 2020. Komunitas ini hadir untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai kesehatan mental dalam masyarakat. Dalam Divija terdapat beberapa divisi, salah satunya mini class. Nah, mini class bertugas untuk menyebarkan informasi mengenai kesehatan mental melalui kelas singkat secara online. Dalam kesempatan kali ini, teman-teman akan belajar bersama dua orang volunteer Divija, yaitu Catherine Barta, mahasiswa psikologi Universitas Medan Area, dan Tiara Dini Areta, mahasiswa psikologi Universitas Negeri Malang. Oke, pasti semuanya pada nggak sabar kan? Yuk kita masuk aja ke materinya. Teman-teman, tahu nggak sih ternyata 1 dari 5 anak muda berusia 15-24 tahun sering merasa depresi. Hal tersebut setara dengan 29% anak muda Indonesia yang sering merasa tertekan sehingga kurang berminat dalam melakukan kegiatan. Perhimpunan Dokter Spesialis Jiwa Indonesia juga melakukan survei dan mendapatkan hasil 68% dari 1.552 responden sering merasa depresi. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kecemasan maupun depresi pada remaja cukup tinggi. Hal tersebut berkaitan dengan overthinking. Apa sih overthinking itu? Ada nggak ya teman-teman di sini yang masih kelas 11, tapi udah mikirin nih, nanti kuliah di mana, ngekos bareng siapa, nanti ada temannya nggak ya? Padahal teman-teman masih kelas 11 loh. Jadi, apa sih overthinking itu? Overthinking berasal dari bahasa Inggris yaitu over yang artinya berlebihan dan thinking yang artinya berpikir. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa overthinking merupakan tindakan ketika kita menggunakan terlalu banyak waktu untuk berpikir atau menganalisa sesuatu sehingga menimbulkan pikiran-pikiran lain yang tidak penting. Tentunya segala sesuatu yang berlebihan pasti tidak baik ya teman-teman. Teman-teman, pernah nggak sih ngalamin hal tersebut? Atau misalnya terlalu mikirin perkataan orang lain, bahkan sampai ke bawah mimpi. Nah, sebelum pikiran-pikiran tersebut terlalu jauh, kita perlu tahu nih dan sadar apa aja sih gejala dari overthinking. Aku kasih tahu ya teman-teman, ada 4 gejala overthinking. Yang pertama, gejala biologis, yaitu yang berkaitan dengan apa yang kita rasakan dalam tubuh kita. Misalnya nih, sesak atau kita merasa cemas hingga menimbulkan sakit kepala. Kemudian terdapat masalah di bagian perut atau pencernaan kita. Yang kedua, gejala emosi, yaitu berkaitan dengan perasaan kita. Misalnya, kita merasa frustasi, kita mudah tersinggung dengan perkataan orang lain, sedih kita menjadi berlebihan, kemudian kita menjadi putus asa. Yang ketiga, gejala yang berkaitan dengan perilaku. Misalnya, kita menarik diri dari lingkungan sosial, khawatir, dan menghindar untuk bertemu dengan orang lain. Yang terakhir, ataupun gejala yang keempat, yaitu gejala yang berkaitan dengan kognisi. Misalnya, kita menjadi pesimis, menurunnya tingkat konsentrasi, atau kesulitan dalam membuat keputusan. Oke, setelah teman-teman semua tahu apa itu overthinking, bagaimana ciri maupun gejalanya, selanjutnya, yuk kita belajar bareng Kak Tiara. Teman-teman Divija, di sini aku mau melanjutin penjabaran dari Kak Catherine barusan. Teman-teman tahu nggak sih kalau overthinking sendiri itu ternyata memiliki beberapa penyebab loh, di mana penyebab yang pertama yakni takut akan pandangan orang lain. Hal ini memicu kekhawatiran yang berlebihan tentang bagaimana orang lain melihat dan menilai diri kita. Overthinking akan muncul saat kita secara terus-menerus memikirkan segala kemungkinan serta konsekuensi dari tindakan yang kita lakukan, terutama ketika berhubungan dengan orang lain. Penyebab yang kedua adalah trauma akan pengalaman terdahulu. Pengalaman yang kita alami di masa lalu dapat meninggalkan jejak yang mendalam, baik dalam pikiran maupun emosi kita. Kita mungkin menjadi lebih waspada terhadap ancaman setelah mengalami trauma, terus-menerus memantau lingkungan kita, dan memikirkan berbagai skenario negatif yang belum tentu terjadi. Penyebab selanjutnya adalah perfeksionis yang berlebihan. Perfeksionis cenderung menetapkan standar yang sangat amat tinggi untuk dirinya sendiri. Ketidaksempurnaan apapun yang mereka alami akan dianggap sebagai kegagalan yang tidak dapat diterima. Dan penyebab yang terakhir adalah sering melakukan perbandingan dengan orang lain. Perbandingan dapat memicu perasaan tidak memadai atau kurang dalam diri seseorang. Saat kita terus-menerus terjebak dalam hal ini, akan muncul pemikiran yang mempertanyakan kemampuan, penampilan, atau prestasi kita sendiri. Nah, kita kan udah tahu nih apa aja sih penyebab dari overthinking. Selanjutnya, ada nggak ya dampak yang ditimbulkan dari overthinking yang bisa membahayakan diri sendiri? Yuk, simak penjelasan berikut ya. Ternyata cukup banyak loh dampak dari overthinking nih teman-teman. Yang pertama, overthinking dapat mempengaruhi kinerja otak,
Salah satu organ tubuh yang paling berdampak akibat overthinking ternyata adalah otak, di mana hormon kortisol bisa merusak dan membunuh sel-sel otak pada hipokampus apabila diproduksi terlalu berlebihan. Hal ini mempengaruhi kinerja otak yang mana berakibat menjadi kurang fokus dalam melakukan suatu hal, tidak fokus bila diajak berbicara, bahkan mudah lupa bila dititipkan sebuah pesan. Selanjutnya, yakni insomnia. Insomnia sendiri merupakan sebuah gangguan yang membuat penderitanya akan sulit untuk tidur, terutama pada malam hari. Penderita insomnia bisa disebabkan oleh pola hidup mereka yang tidak sehat. Selain itu, bisa juga dari gangguan kesehatan mental seorang teman-teman. Contohnya nih, seperti overthinking. Saat kita overthinking, seringkali kita memikirkan banyak hal yang ternyata itu berpengaruh juga pada pola tidur. Selanjutnya, overthinking juga dapat mempengaruhi fungsi jantung. Di mana bila kita mengalami overthinking, maka kinerja jantung atau proses pemompaan pada jantung menjadi lebih berat, yang dapat menyebabkan sakit dada, pusing, bahkan sesak nafas. Terakhir, overthinking dapat menyebabkan emosi menjadi tidak terkontrol. Peneliti telah menunjukkan kebiasaan terlalu berlebihan dalam memikirkan sesuatu hal akan mengakibatkan tekanan emosional yang tidak wajar, membuat kita mengeluarkan emosi dengan tidak terkontrol atau tidak baik. Dari penjelasan tadi, aku punya tips and trick untuk mengatasi overthinking. Pertama, kita harus mau untuk menyadari dan mengakui jika kita sedang mengalami overthinking. Saat kita menyadari bahwa diri kita sedang terjebak dalam siklus overthinking, biasanya kita menjadi lebih mampu untuk mengidentifikasi pola pikir yang tidak sehat dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Setelah kita menyadari overthinking, kita bisa berfokus pada solusi. Ini mengalihkan perhatian kita dari pemikiran yang terperangkap dalam analisis berulang tentang masalah menjadi fokus pada pencarian solusi. Berfokus pada solusi memungkinkan kita untuk mengubah orientasi pikiran dari masalah itu sendiri menjadi langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi atau menyelesaikannya. Kita juga dapat mengisi waktu luang dengan kegiatan positif. Kegiatan positif membantu mengalihkan perhatian dan energi kita dari siklus overthinking yang tidak produktif menjadi aktivitas yang membangun dan memperkaya pengetahuan. Yang terakhir, kita bisa loh teman-teman untuk mencari dukungan sosial. Hal ini dinilai dapat mengatasi overthinking karena memberikan seseorang kesempatan untuk berbagi beban pikiran dengan orang lain sehingga mereka merasa didengar, dipahami, dan diterima. Kalian juga bisa mencari dukungan sosial ini melalui tenaga ahli seperti psikolog maupun psikiater. Dari quotes ini kita bisa menyimpulkan nih teman-teman di Vija, jika kita ingin menjadi orang yang sukses di masa depan, maka kita harus percaya dan yakini hal tersebut dalam pikiran kita, sehingga dapat membantu kita meraih dan mewujudkan apa yang kita impikan. Daripada kalian selalu overthinking akan masa depan, bukankah lebih baik untuk mencoba dan memulainya? Aduh, gak kerasa ya, ternyata apa yang aku dan Kak Catherine sampaikan sudah sampai penghujung materi. Untuk kalian yang tertarik membaca lebih lanjut terkait overthinking, dapat melihatnya pada sumber yang tertera di sini ya. Teman-teman di Vija juga bisa menemukan konten menarik lainnya terkait psikologi di Vija. Kami ada di platform-platform ini. Jadi jangan lupa mampir ya teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.